Pertama-tama, siapkan 130 gram kacang hijau yang sudah direndam semalaman. Kemudian, tambahkan air sebanyak 600 ml. Lalu ini akan Mami masak sampai kacang hijaunya empuk dan airnya surut ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, matikan apinya dan sisihkan ya. Selanjutnya, siapkan wadah. Tambahkan tepung beras sebanyak 100 gram. Tepung tapioka 2 sendok makan. Tambahkan garam setengah sendok teh, bubuk vanili seperempat sendok teh. Kemudian tuang santan sebanyak 1 liter atau 1000 ml ya. Lalu diaduk sampai tepungnya larut dan tercampur rata. Kalau tepungnya sudah tercampur rata, kemudian masukkan ke dalam pan sambil disaring seperti ini ya, untuk memastikan tepungnya nggak ada yang bergumpal. Masukkan kacang hijau yang sudah direbus. Ini sebelumnya sudah ditiriskan juga airnya. Lalu tambahkan gula pasir 130 gram. Kemudian gunakan api sedang cenderung kecil. Kita masak sambil terus diaduk seperti ini sampai nagasarinya mengental dan berat ya. Nah, ini nagasarinya udah mulai mengental. Pokoknya terus diaduk ya, agar bawahnya itu nggak mudah gosong ya teman-teman. Nah, ini adonan nagasarinya sudah matang. Untuk menandakannya seperti ini ya teman-teman. Udah nggak lengket di wajan dan di sendoknya lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi setiap diaduk itu udah nggak lengket lagi di sendoknya. Tandanya udah matang ya. Selanjutnya matikan apinya dan kita angkat. Selanjutnya, di sini Mami sudah menyiapkan daun pisang yang sudah Mami bersihkan. Untuk besarnya ini kira-kira 15 sampai 17 cm. Dan Mami juga menyiapkan hektar. Kemudian adonan nagasarinya ini akan Mami tunggu sampai agak dingin atau sudah bisa dibungkus ya. Karena ini kan masih panas, jadi nanti takutnya kita itu susah untuk membungkusnya. Jadi ini akan Mami diamkan sampai dingin. Nah, selanjutnya setelah dingin siap untuk dibungkus, ambil adonan nagasarinya kira-kira 2 sendok makan atau tergantung selera. Kemudian kita bungkus seperti bungkus nasi begitu ya teman-teman, seperti ini. Selanjutnya direkatkan menggunakan hektar. Dan untuk merapikan bagian atas daunnya bisa digunting ya teman-teman agar lebih rapi lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya bungkus semua adonannya sampai selesai ya. Nah, ini semua adonannya udah selesai Mami bungkus. Total yang Mami dapatkan adalah sekitar 25 bungkus. Selanjutnya siap untuk dikukus. Susun semua adonan nagasari di atas kukusan. Ini air dalam kukusannya masih dalam keadaan normal ya. Selanjutnya ini akan Mami tutup dan kita kukus selama 20 sampai 25 menit. Setelah 25 menit, buka tutup kukusannya. Ini kuenya sudah matang ya. Selanjutnya kuenya akan Mami angkat. Nah, ini dia hasil kuenya setelah dikukus. Selanjutnya kuenya akan Mami biarkan sampai dingin ya. Nah, setelah kuenya sudah dingin, saatnya Mami coba. Ini bungkusannya akan Mami buka terlebih dahulu.
Nah, ini dia bagian dalamnya teman-teman. Ini kelihatannya menggiurkan dan enak banget ya. Pertama-tama, siapkan ubi jalar ungu sebanyak 150 gram sudah berat bersih ya Bunda. Kemudian ubi jalarnya akan Mami parut kasar menggunakan parutan seperti ini. Nah, hasil parutan ubinya seperti ini ya Bunda. Kemudian sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah. Masukkan tepung beras sebanyak 200 gram. Garam 1 sendok teh. Lalu tuang santan segar sebanyak 1000 ml. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan tepungnya larut ya. Selanjutnya, saring larutan tepung sambil dituang ke wajan seperti ini. Lalu tambahkan 2 lembar daun pandan lalu disimpul. Tambahkan gula pasir sebanyak 8 sendok makan. Kemudian nyalakan api menggunakan api kecil sambil terus kita masak dan diaduk-aduk seperti ini ya Bunda. Agar bagian bawahnya nggak mudah cepat gosong. Dan ini akan kita masak sampai adonannya matang dan kalis ya. Nah, ini adonan nagasarinya sudah mengental, kalis, dan tanak ya Bunda. Cara menandainya kalau nagasarinya sudah matang atau sudah tanak seperti ini ya Bunda. Saat diaduk dia terlepas dari sendoknya. Kemudian masukkan ubi jalar yang sudah diparut. Lalu kita aduk sampai tercampur rata saja. Kalau sudah tercampur rata, langsung matikan apinya dan diangkat ya Bunda. Jadi mengaduknya nggak usah terlalu lama ya Bunda, cukup sampai asal tercampur rata saja. Kalau adonannya sudah sedikit hangat, sekarang saatnya kita bungkus ya Bunda. Di sini Mami sudah menyiapkan daun pisang yang sudah dibersihkan dan sudah dirapikan bagian ujungnya. Ambil adonan nagasari ubi secukupnya, kemudian letakkan di daun pisang. Ini kira-kira 1,5 sendok makan ya Bunda. Kemudian kita gulung daunnya. Lalu bagian ujungnya ditekuk dan dilipat ke bawah seperti ini. Lakukan hal yang sama di ujung satunya lagi. Nah, hasil bungkusannya seperti ini ya Bunda. Kemudian sisihkan. Sekarang Mami akan lanjut membungkus nagasari ubinya sampai selesai ya. Nah, ini semua nagasari ubinya sudah selesai dibungkus. Sekarang saatnya dikukus ya Bunda. Siapkan kukusan, lalu susun semua nagasarinya di dalam kukusan seperti ini. Untuk air kukusannya belum dalam keadaan mendidih atau panas ya Bunda, jadi masih dalam keadaan normal. Kemudian tutup dan kita kukus selama 25-30 menit menggunakan api sedang. Nah, kalau nagasarinya sudah matang, sekarang saatnya akan Mami keluarkan dari kukusan ya Bunda. Nah, ini dia hasilnya. Satu resep ini menghasilkan 26 bungkus ya Bunda. Sekarang saatnya akan Mami coba terlebih dahulu. Kue nagasarinya sudah dalam keadaan dingin ya Bunda. Kalau mau disantap dalam keadaan hangat juga boleh ya. Nah, ini Mami buka dulu bungkusnya. Bisa terlihat ya Bunda. Masya Allah, nagasarinya jadi kelihatan cantik banget ya. Perpaduan antara warna putih dan ungu, mantep banget. Selain warnanya yang cantik, teksturnya juga kenyal dan lembut banget ya Bunda. Nggak terlalu lembek dan keras. Pokoknya ini pas banget. Bismillah.
Rasanya enak banget, manis gurih, terus ada sensasi dari ubi jalarnya menambah kelezatan Nagasari ubi jalar ini. Pokoknya rekomen banget jadi cemilan di rumah. Pertama-tama, siapkan wadah bersih, lalu masukkan tepung beras sebanyak 150 gram. Tambahkan tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan. Garam seperempat sendok teh. Kemudian tuang santan kekentalan sedang sebanyak 600 ml. Lalu ini akan Mami aduk dulu sampai tercampur rata dan tepungnya nggak ada yang bergumpal ataupun bergerindil ya. Nah ini udah tercampur rata. Selanjutnya adonannya akan Mami saring sambil dituangkan ke wajan seperti ini ya Bunda. Untuk memastikan adonannya udah tercampur rata dan nggak ada tepung yang bergumpal ataupun bergerindil ya. Tambahkan gula pasir 75 gram, daun pandan 1 lembar. Selanjutnya nyalakan apinya menggunakan api sedang cenderung kecil. Lalu kita masak sambil diaduk-aduk terus seperti ini sampai adonannya matang dan mengental ya Bun. Nah ini adonannya udah matang dan juga sudah tanak. Untuk menandakannya seperti ini ya Bunda. Saat diaduk dia nggak lengket lagi di wajan dan sudah tidak lengket di sendoknya lagi. Tandanya adonannya sudah matang dan tanak. Lalu matikan apinya dan siap untuk kita bungkus ya. Selanjutnya di sini Mami sudah menyiapkan daun pisang yang sudah dibersihkan Bunda. Dan juga potongan buah pisang yang sudah matang ya. Di sini boleh pakai pisang apa aja. Yang penting sudah matang. Nah selanjutnya kita bungkus adonannya, ambil sekitar 1,5 sendok makan atau disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya Bunda. Lalu kemudian kita letakkan pisangnya. Kemudian kita tutup pisangnya dengan adonannya seperti ini, agar nanti bagian pisangnya ada di tengah-tengah ya Bun. Selanjutnya digulung daunnya seperti ini. Lalu bagian ujungnya kita lipat ke bawah seperti ini Bunda. Nah ini sambil dipadatkan ya Bun. Nah hasil bungkusannya seperti ini ya Bunda, sangat simpel. Selanjutnya Mami akan teruskan membungkus semua adonan nagasarinya sampai habis ya. Nah ini nagasarinya udah selesai semua Mami bungkus. Hasilnya dapat 18 bungkus ya Bun. Selanjutnya siap untuk kita kukus ya. Sebelumnya Mami udah memanaskan kukusannya terlebih dahulu. Kemudian susun kue nagasarinya. Lalu tutup gunakan api sedang cenderung kecil Bun. Lalu kita kukus selama 15-20 menit atau sampai matang ya. Nah setelah nagasarinya matang, hasilnya seperti ini. Selanjutnya tinggal kita angkat dan keluarkan dari kukusan ya. Nah ini dia hasilnya nagasari yang sudah dikukus ya Bunda. Selanjutnya ini akan Mami diamkan dulu sampai agak dingin ya, sebelum Mami coba. Nah ini nagasarinya udah dingin. Sekarang saatnya akan Mami coba dulu satu ya Bunda. Ini kita buka bungkusannya. Bunda bisa lihat sendiri ya, Masya Allah. Hasilnya cantik banget, putih bersih. Untuk ukurannya ini cukup besar ya Bunda. Kalau Bunda mau kecilkan lagi nanti hasilnya jadi lebih banyak lagi. Nah untuk teksturnya sendiri ini kenyal, legit dan lembut banget ya Bun. Sekarang mari kita coba. Bismillah.
Masya Allah, ini beneran enak banget, lembut, manisnya pas. Posisi pisangnya juga cantik, berada di tengah ya bun. Warna nagasarinya juga cantik, putih bersih, dan adonannya nggak keras sama sekali ya bun. Ini pas banget teksturnya, lembutnya pas, dan kenyalnya juga pas. Pokoknya ini mantep banget, dan rekomen jadi ide cemilan bersama keluarga, ide jualan, isian snack box, ataupun hidangan untuk acara-acara di rumah ya. Pertama-tama di sini Mami sudah menyiapkan ubi ungu yang sudah dikukus sebanyak 300 gram. Kemudian langsung aja dimasukkan ke dalam blender seperti ini. Lalu di sini Mami sudah menyiapkan tepung beras sebanyak 200 gram. Lalu masukkan juga ke dalam blender. Selanjutnya Mami sudah siapkan santan sebanyak 500 cc, dicampur jadi satu ke dalam blender ya bunda. Lalu Mami akan blender semua adonannya sampai benar-benar halus. Nah, kalau ubi jalarnya sudah halus, lalu matikan blendernya. Selanjutnya langsung tuang adonannya ke dalam wadah panci ataupun wajan anti lengket seperti ini ya bunda. Tambahkan daun pandan 2 lembar, gula pasir 150 gram. Kemudian Mami tambahkan lagi santan sebanyak 300 ml. Ini tadi santannya Mami kucek-kucek di blendernya ya bunda, karena masih banyak sisa adonan yang menempel. Tambahkan garam setengah sendok teh, kemudian nyalakan apinya menggunakan api sedang. Selanjutnya kita masak terus sambil diaduk seperti ini sampai adonannya matang dan mengental ya. Jadi total santan yang Mami gunakan adalah 800 cc ya bunda. Nah, ini adonannya udah tanak dan sudah mengental ya bunda, bisa terlihat ya. Saat diaduk adonannya nggak lengket lagi di wajan dan di sendoknya ya bunda, menandakan kalau adonannya sudah matang dan tanak. Lalu matikan apinya dan siap untuk dibungkus. Di sini Mami sudah menyiapkan daun pisang yang sudah dibersihkan ya bunda. Selanjutnya ambil adonannya secukupnya. Di sini Mami ambil kira-kira 1,5 sendok makan. Kemudian kita tata di daun, lalu rapikan. Selanjutnya digulung seperti ini. Lalu bagian ujungnya kita tekuk dan kita lipat ke bawah ya bun. Lakukan hal yang sama dengan ujung satunya lagi. Hasil bungkusannya seperti ini. Kemudian ini akan Mami sisihkan terlebih dahulu dan Mami akan lanjut membungkus nagasari ubi ungunya sampai selesai ya. Nah, kalau bunda mau hasilnya lebih banyak lagi, untuk takaran adonannya boleh dikurangi ya pada saat dibungkus. Karena ini mau dikonsumsi sendiri, Mami buatnya agak besar-besar ya bunda. Nah, ini nagasarinya udah selesai dibungkus. Satu resep ini menghasilkan 24 bungkus ya bunda. Lalu nagasari yang sudah dibungkus kita susun di dalam kukusan yang masih dalam keadaan normal atau belum dipanaskan sama sekali. Dan kuenya kita kukus selama 20 menit menggunakan api sedang atau sampai matang ya. Nah, setelah 20 menit dikukus, nagasarinya sudah matang. Sekarang saatnya kita keluarkan dari kukusan ya bunda. Nah, ini dia hasilnya. Nagasarinya bisa dikonsumsi dalam keadaan panas ataupun kita tunggu sampai dingin ya. Nah,
sekarang saatnya akan Mami coba terlebih dahulu. Ini Mami buka dulu bungkusnya ya Bunda. Masya Allah, bisa terlihat ya Bunda, nagasarinya cantik, warnanya ungu terang walau tanpa pewarna ya Bunda. Teksturnya juga lentur, nggak keras dan nggak lembek ya Bun. Mari kita coba. Bismillah. Masya Allah, ini mantep, manisnya pas, ubi ungunya kerasa banget Bunda. Teksturnya juga lentur, legit, dan gak keras ataupun kelembekan ya Bun. Pokoknya ini pas banget. Disajikan dalam keadaan hangat ataupun dingin, dua-duanya tetap enak ya Bun. Pertama-tama, Mami sudah menyiapkan 200 gram ubi orange. Kemudian ubinya akan Mami potong dadu-dadu kecil-kecil. Untuk ubi jalar kuningnya jangan terlalu dipotong besar-besar ya Mams. Cukup kecil-kecil aja seperti ini, tapi jangan terlalu halus. Nah, ini ubi jalar kuningnya sudah selesai Mami potong-potong. Hasilnya seperti ini ya Mams. Selanjutnya ini Mami sisihkan dulu. Lalu siapkan wadah. Masukkan tepung beras sebanyak 200 gram. Garam 1 sendok teh, lalu tuang santan sebanyak 900 ml. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan tepungnya larut ya. Nah, kalau tepungnya sudah larut dan tercampur rata, kemudian saring sambil dituang ke dalam wajan seperti ini. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 9 sendok makan seperti ini, atau kalau ditimbang beratnya 120 gram ya Bunda. Tambahkan daun pandan 2 lembar, kemudian kita masak sampai kental dan sampai kalis ya. Nah, ini adonan nagasarinya sudah mengental dan sudah kalis. Ini juga sudah tanak ya Bunda. Cara menandakannya seperti ini, sudah tidak lengket lagi di wajan ataupun sendoknya. Kemudian matikan apinya. Lalu masukkan ubi jalar oranye-nya. Kemudian kita aduk sampai asal tercampur rata aja ya. Jadi nggak usah terlalu lama-lama ya Bunda. Cukup sampai tercampur rata saja. Nah, kalau sudah tercampur rata, kemudian kita angkat dan biarkan sampai hangat-hangat kuku terlebih dahulu ya. Nah, kalau adonannya sudah hangat atau sudah bisa dibentuk, selanjutnya kita bungkus ya Bunda. Mami sudah menyiapkan daun pisang yang sudah dibersihkan, kemudian ambil adonan secukupnya. Ini Mami ambil kira-kira 1,5 sendok makan aja ya Mams, atau disesuaikan dengan selera saja ya untuk ukurannya. Kemudian kita gulung, kemudian tekuk sedikit di bagian ujungnya lalu lipat ke bawah ya. Dan hasil bungkusannya seperti ini ya Bunda. Kemudian sisihkan dulu. Selanjutnya Mami akan terus membungkus nagasarinya sampai adonannya habis ya. Nah, ini udah selesai Mami bungkus ya Bunda. Hasil satu resep ini adalah 26 bungkus. Selanjutnya akan kita kukus ya. Susun di dalam kukusan, ini Mami pakai kukusan yang masih airnya dalam keadaan normal atau nggak mendidih sama sekali ya Bunda. Kita susun sampai semuanya habis. Kalau sudah, ini akan Mami kukus selama 25 menit menggunakan api sedang. Nah, setelah 25 menit dikukus, nagasarinya sudah matang dan bisa langsung kita angkat dan keluarkan ya Bunda. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya nagasarinya akan Mami biarkan dulu sampai uap panasnya sedikit berkurang ya. Karena kalau langsung masih panas seperti ini, nagasarinya masih sedikit lembek. Nah, sekarang ini nagasarinya sudah dingin. Selanjutnya sekarang kita coba ya Mams. Kita buka dulu. Masya Allah, bisa kelihatan ya warnanya cantik. Perpaduan antara putih dan orange itu pas banget ya Bunda. Jadi kelihatan cantiknya.
Tekstur nagasarinya juga lentur dan gak keras ya bunda, jadi ini enak banget. Bismillah. Masya Allah, ini sensasinya lebih unik lagi ya bunda kalau ubinya dipotong-potong seperti ini. Jadi lebih terasa ya antara nagasari dan ubinya. Pertama-tama di sini mami sudah menyiapkan labu kuning yang sudah dikukus sebanyak 750 gram, dimasukkan ke dalam blender. Kemudian tambahkan air sebanyak 500 cc. Lalu ini akan mami blender hingga benar-benar halus ya bun. Nah, kalau sudah halus seperti ini, lalu tuang ke dalam wadah bersih. Tambahkan gula pasir 200 gram. Santan instan sebanyak 3 bungkus. Ini mami pakai yang ukuran 65 ml per bungkusnya ya bunda. Kemudian tambahkan tepung beras sebanyak 450 gram, garam 2 sendok teh, vanili bubuk setengah sendok teh. Kemudian tuang lagi air sebanyak 500 cc. Lalu ini akan mami aduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Selanjutnya adonannya akan mami saring sambil dituang ke dalam wajan seperti ini ya bunda. Nah, ini disaring kembali untuk memastikan tepungnya itu nggak ada yang bergumpal ataupun bergerindil ya bun. Selanjutnya nyalakan apinya. Di sini mami pakai api sedang cenderung kecil. Lalu adonannya dimasak sambil terus diaduk seperti ini sampai mengental dan tanak ya bun. Nah, ini jangan lupa terus diaduk seperti ini ya bunda, agar bagian bawahnya itu nggak mudah cepat gosong. Nah, ini adonannya udah mateng ya bunda. Sudah mengental dan sudah berat. Kalau diaduk udah ikut ke sendoknya. Tandanya sudah matang, lalu matikan apinya. Selanjutnya adonannya akan mami angkat ya. Selanjutnya, di sini mami sudah menyiapkan daun pisang yang sudah mami bersihkan terlebih dahulu ya bunda. Untuk ukuran daunnya ini sekitar 1 jengkal ya bun. Lalu ambil adonan nagasarinya sekitar 1,5 sendok makan. Lalu kita letakkan di daun dan kita gulung seperti ini. Lalu bagian atasnya kita lipat dan tekuk ke bawah seperti ini. Lakukan di ujung yang satunya lagi ya bunda. Nah, seperti ini ya hasil bungkusannya. Lalu mami akan lanjut membungkusnya sampai semua adonannya habis ya bun. Untuk ukuran nagasarinya nanti bunda bisa sesuaikan dengan keinginan bunda saja ya. Kalau mau diperkecil lagi boleh takaran adonannya nanti dikurangin ya bunda.
Nah, ini adonannya udah selesai ya Bunda. Satu resep ini dapat sekitar 50-an bungkus, tergantung besar kecil yang Bunda bungkus ya. Nah, selanjutnya adonannya siap untuk kita kukus. Susun semua kue yang sudah kita bungkus di dalam kukusan. Ini kukusannya masih dalam keadaan normal ya Bunda, jadi nggak dipanaskan terlebih dahulu. Langsung aja susun kuenya di dalam kukusan seperti ini. Nah, kalau udah selesai, lalu tutup dan gunakan api sedang. Lalu kita kukus selama 25-30 menit. Nah, ini setelah kue nagasarinya matang, bisa langsung diangkat ya Bun. Nah, ini dia hasilnya Bunda, kue nagasari labu kuning. Sekarang saatnya akan Mami coba terlebih dahulu ya. Nagasari ini bisa disajikan dalam keadaan hangat ataupun dalam keadaan dingin ya Bunda. Masya Allah, kelihatan warnanya cantik dan juga teksturnya yang lembut dan kenyal ya Bunda. Mari kita coba. Bismillah. Masya Allah, ini super lembut banget ya Bunda. Rasanya enak, kenyal, dan manisnya juga pas banget ya Bun. Pertama-tama didihkan air, kemudian masukkan sagu mutiara sebanyak 50 gram. Lalu direbus selama 10 menit dihitung dari airnya mendidih ya Bun. Setelah 10 menit direbus, matikan apinya, kemudian kita tutup lalu diamkan selama 15 menit. Nah, setelah didiamkan selama 15 menit, hasilnya seperti ini. Kemudian tambahkan pasta merah secukupnya. Kemudian diaduk lagi. Lalu kita nyalakan apinya. Kemudian kita rebus selama 5 menit. Dihitung sejak airnya mendidih ya Bun. Nah, setelah 5 menit direbus kembali, kemudian matikan lagi apinya. Selanjutnya kita tutup dan diamkan kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit didiamkan, hasilnya seperti ini ya Bunda. Sagu mutiaranya sudah matang merata. Lalu tinggal disaring dan ditiriskan seperti ini ya Bun. Lanjut kita buat adonannya. Siapkan tepung beras sebanyak 150 gram, garam setengah sendok teh, tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan, kemudian tambahkan santan sebanyak 600 ml. Lalu ini akan Mami aduk sampai tercampur rata dan tepungnya larut ya Bun. Setelah semua adonannya tercampur rata, selanjutnya kita tuang ke dalam wajan sambil disaring seperti ini ya Bunda. Untuk memastikan nggak ada tepung yang bergumpal ataupun bergerindil ya. Tambahkan gula pasir 8 sendok makan atau 90 gram. Kemudian nyalakan api menggunakan api sedang cenderung kecil. Lalu lanjut kita masak sambil terus diaduk seperti ini ya Bunda. Dimasak sampai adonannya mengental dan padat. Nah, ini adonannya udah mengental dan sudah padat seperti ini, tandanya sudah matang ya Bunda. Lalu masukkan sagu mutiara yang sudah ditiriskan. Kemudian lanjut kita masak sebentar aja ya Bun. Sambil terus diaduk seperti ini sampai sagu mutiaranya tercampur rata ya. Nah, ini nagasarinya udah tercampur rata dengan sagu mutiaranya. Selanjutnya matikan apinya dan siap untuk kita bungkus ya Bun. Siapkan daun pisang yang sudah dibersihkan.
Lalu ambil adonan secukupnya. Ini kira-kira 1,5 sendok makan ya Bunda. Kalau mau bungkusannya dikecilkan lagi, Bunda boleh kurangi takarannya ya Bun. Selanjutnya kita gulung seperti ini. Lalu ujungnya ditekuk sedikit, lalu lipat ke bawah sambil dipadatkan ya Bunda. Ditekuk sedikit, lalu dipadatkan. Kemudian lipat ke bawah. Nah, hasil bungkusannya seperti ini. Lanjut, Mami akan kasih contoh sekali lagi untuk membungkus nagasarinya ya Bunda. Ambil adonan nagasarinya secukupnya seperti ini, taruh di posisi tengah. Kemudian kita gulung. Lalu tekuk sambil dipadatkan sedikit, lalu lipat ke bawah. Tekuk lagi, lalu sambil dipadatkan, lalu lipat ke bawah, dan hasilnya seperti ini. Dan semua nagasarinya udah selesai Mami bungkus, sekarang tinggal dikukus ya Bunda. Siapkan kukusan. Selanjutnya kita susun semua nagasarinya di dalam kukusan seperti ini ya Bun. Nah, selanjutnya kita kukus selama 25 hingga 30 menit atau sampai nagasarinya matang menggunakan api sedang saja ya Bunda. Kalau sudah matang nagasarinya bisa langsung diangkat ya. Untuk menandakan nagasarinya sudah matang, daun pisangnya sudah berubah warna atau layu seperti ini ya Bunda. Nah, ini dia hasilnya nagasarinya setelah dikukus ya Bun. Selanjutnya nagasarinya mau Mami diamkan dulu sampai agak dingin ya Bun. Setelah nagasarinya agak dingin, sekarang saatnya akan Mami coba ya Bun. Ini nagasarinya kita buka dulu bungkusannya dan Masya Allah Bunda bisa lihat sendiri ya. Hasil nagasari sagu mutiaranya benar-benar cantik dan unik ya Bun. Untuk teksturnya ini lembut banget, nggak keras dan nggak kelembekan ya. Mari kita coba. Bismillah. Masya Allah, ini enak banget. Rasanya mantep, manisnya juga pas. Nagasarinya lembut, pokoknya rasanya enak banget. Pertama-tama kita akan merebus kacang merahnya terlebih dahulu. Siapkan air yang sudah mendidih. Lalu di sini Mami sudah menyiapkan kacang merah sebanyak 75 gram yang sebelumnya sudah Mami rendam selama 3 jam ya Bunda. Kemudian ini akan Mami rebus sampai empuk dengan metode 5-30-7-30. Jadi pertama Mami rebus dulu selama 5 menit dihitung dari air sudah mendidih. Kemudian matikan apinya, lalu kita tutup dan diamkan selama 30 menit. Lalu setelah itu kita rebus kembali dihitung dari air sudah mendidih selama 7 menit. Lalu didiamkan kembali selama 30 menit, kemudian disaring dan tiriskan ya Bunda. Selanjutnya, di sini Mami sudah menyiapkan tepung beras sebanyak 200 gram, garam setengah sendok teh, tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan ya Bunda. Kemudian tambahkan santan kekentalan sedang sebanyak 700 ml. Kemudian ini akan Mami aduk dulu sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Selanjutnya tuangkan ke wajan sambil disaring seperti ini ya Bunda. Untuk memastikan gak ada tepung yang bergumpal ya. Kemudian tambahkan gula pasir 100 gram, daun pandan 1 lembar. Lalu masukkan kacang merah yang sudah kita rebus sampai empuk tadi dan sudah ditiriskan ya Bunda. Kita campur jadi satu, lalu nyalakan apinya menggunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian lanjut dimasak sampai adonannya mengental ya Bun. Nah, ini adonan kue nagasari kacang merahnya sudah matang dan sudah tanak. Untuk menandakan kalau adonannya itu udah tanak seperti ini ya Bunda. Saat diaduk tidak lengket lagi di wajan dan sendoknya ya. Kemudian matikan apinya dan siap untuk kita bungkus.
Selanjutnya di sini Mami sudah menyiapkan beberapa buah pisang untuk isiannya. Boleh menggunakan pisang lilin, pisang raja ataupun pisang kepok yang sudah matang ya Bunda. Lalu pisangnya kita potong kecil-kecil seperti ini ya Bun. Siapkan daun pisang yang sudah dibersihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya ambil adonan nagasarinya secukupnya. Di sini Mami ambil kira-kira 1,5 sendok makan. Kemudian letakkan pisangnya. Lalu tutup kembali pisangnya dengan adonan nagasarinya seperti ini ya Bunda. Selanjutnya tinggal digulung. Lalu bagian ujungnya ditekuk dan dilipat ke bawah. Dan lakukan hal yang sama di ujung satunya lagi ya Bunda. Hasil bungkusannya seperti ini ya Bun. Kemudian Mami akan lanjut membungkus semua adonannya sampai habis ya. Nah ini dia hasilnya. Satu resep ini dapatnya sekitar 22 bungkus ya Bun. Sekarang tinggal kita kukus aja ya. Sebelumnya Mami sudah memanaskan kukusannya terlebih dahulu. Lalu kita susun semua kue nagasarinya di dalam kukusan seperti ini. Kemudian kita kukus selama 20 menit saja ya Bunda, menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah sekitar 20 menit dikukus, nagasarinya sudah matang. Selanjutnya tinggal kita angkat dan keluarkan dari kukusan ya Bun. Nah ini dia kue nagasari kacang merahnya setelah dikukus ya Bunda. Selanjutnya kita biarkan dulu sampai nagasarinya dingin ya. Nah ini setelah nagasarinya dingin, sekarang saatnya kita coba ya. Masya Allah, tampilannya jadi unik dan cantik ya Bunda kalau kita gunakan kacang merah yang sudah direbus empuk. Untuk teksturnya ini sangat lembut banget, nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu keras ya Bunda. Sekarang saatnya mari kita coba. Bismillah. Masya Allah, rasanya enak banget. Manisnya juga pas. Untuk rasanya benar-benar unik ya Bunda, perpaduan antara nagasari, pisang dan juga kacang merah. Oke, terima kasih sudah menonton video YouTube channel Mami sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum.